Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Ahmaduhu subhanah an khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Wa ashkuruhu an khalaqalana min anfusina azwaja linaskuna ilaiha wa ja'ala bainana mawaddatan wa rahmah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita sedang dihebohkan dengan berbagai macam berita, terutama yaitu tentang mahar dari saham atau saham dijadikan mahar. Bagaimana menurut pandangan dari segi fikih? Bagaimana hukumnya mahar saham tersebut? Namun sebelum kita bahas lebih jauh, maka kita perlu ketahui bahwasanya mahar itu salah satu faktor yang penting dalam akad nikah. Mahar ini bisa juga disebut dengan sodaq atau mas kawin dalam bahasa Indonesia. Untuk mengetahui pengertian dari mahar, kita bisa melihat di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaj ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan as-sidaqu huwa al-mal alladhi wajaba 'ala zawji daf'uhu li zawjatihi bisababi aqdin nikah, yang artinya mas kawin ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum mahar ini adalah wajib sebagaimana keterangan lanjutan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaj. As-sidaqu wajibun 'ala zawji bimujarrati tamami aqdiz zawaji sawa'un sumiya fil aqdi bimiqdari muayyanin minal mal ila akhirih, yang artinya mas kawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah dengan kadar harta yang telah ditentukan. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dalil pensyariatan mahar bisa kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, yang artinya wallahu a'lam, berikanlah mas kawin, mahar, kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar ini adalah untuk menunjukkan kesungguhan atau as-sidqu, niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar ini, maka Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta. Selanjutnya, apakah mahar ini perlu disebutkan di dalam akad nikah atau tidak? Bisa kita temukan jawabannya di dalam kitab Fathul Qorib
yaitu Syekh Muhammad bin Qasim, mengatakan aqdun nikah fa illam yusamma fi aqdin wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikahi mahrun sahha al aqdu, yang artinya disunnahkan menyebutkan mahar di dalam akad nikah meskipun jika tidak disebutkan dalam akad nikah hukumnya tetap sah. Saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian bisa kita pahami bahwa tidak ada ketentuan minimum tentang mahar. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa sebentuk cincin terbuat dari besi pun bisa menjadi mahar. Dalam keterangan yang lain, Rasulullah SAW juga menyinggung bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah tujuan utama sebuah pernikahan, dan standarisasi nominalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing kedua belah pihak. Saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada salah satu pertanyaan dari sahabat, bagaimana hukumnya mahar dari saham? Maka bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita jawab ayyakuna iwadon, yaitu mahar itu segala sesuatu yang bernilai. Iwadon artinya bernilai. Jadi sesuatu yang punya nilai bisa dijual belikan, bisa diterimakan, seperti halnya mobil, rumah atau motor atau barang-barang yang lain. Dengan tanda kutip, selama barang tersebut mempunyai nilai, bisa diserah terimakan, maka itu sah dijadikan mahar. Saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk saham. Suatu misal, saham punya si Ahmad ada berada di perusahaan A sebanyak 50% atau 70%, yang 20% dimaharkan kepada calon istri, maka itu sah, karena saham bisa ditukar nilai, saham bisa bernilai. Dengan satu catatan, harus dipastikan bahwa saham tersebut berada pada perusahaan muamalah yang halal, yang mengikuti dengan syariat Islam. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang beriman, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, terkhusus bagi kami sendiri, dan kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil ilmu dari apa yang kami sampaikan ini. Jazakumullah ahsanal jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.